Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan memasuki ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu ke-18 sesudah Trinitatis. Sebab itu, marilah kita memuji Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang senantiasa menyertai hidup kita hingga pada saat ini. Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Topik minggu kita hari ini, kepemimpinan yang menghamba. Kita dipanggil untuk menghadirkan keselamatan, bukan menonjolkan kuasa atau kekuatan yang kita miliki. Kekuasaan, kedudukan, kekayaan, kekuatan, dan kepandaian hanyalah alat untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan yang memuliakan Allah dengan melayani sesama. Untuk itu, marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 2 dan 4. Suci, 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 Tuhan Master sungguh di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebab dalam satu roh kita, semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua
diberi minum dari satu roh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami mengalahkan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Berilah kami kekuatan untuk dapat mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujian-Mu, dan doa juga kulagukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama belas sorga bermazmur. Hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam buku Matius pasalnya yang ke-25 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1. Kita di hadapan Tuhan serta memohon pertolongan-Nya. Ya Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami sering tidak melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bahkan kami lalai sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengabarkan ke dunia ini tentang perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami selalu mengutamakan pekerjaan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Tidak jarang kuasa, jabatan, dan pengaruh yang dipercayakan untuk kami emban, kami pakai untuk menaklukkan, menundukkan mereka yang posisinya ada di bawah kami. Kuasa seringkali membutakan mata hati kami. Ketaatan diperoleh melalui paksaan. Ya Tuhan, bermurah hatilah kiranya kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami. Jadikan kami supaya menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Ya Tuhan kami mengaku betapa sering kami menjadikan posisi, pengaruh, dan kuasa yang kami emban
menjadi ilah baru dalam kehidupan kami. Walaupun kedudukan dan jabatan itu tidak kami peroleh karena suatu prestasi. Sering kami memakai semua itu untuk memenuhi ambisi kami, juga untuk mengendalikan dan menaklukkan orang lain. Seringkali kami membangun sebuah menara piramida yang dibangun atas dasar aku, milikku, dan diriku sendiri. Semangat kesuksesan demi pemujaan diri masih begitu melekat di dalam diri kami. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, tuntunlah kami, agar kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami saling melayani sebagai hamba dan saling mendahului dalam memberi hormat seperti yang telah diperbuat Kristus terhadap kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami. Jadikan kami supaya menjadi hamba-hambamu yang taat kepadamu. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kami tidak akan dapat mengandalkan kekuatan dan kekayaan di dunia ini untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Amin. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan, Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Marilah kita dengarkan janji Tuhan atas seruan kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3. Aku biarkan ciptaanmu terkapar dalam dosanya. Telah Kau utus putra-Mu menyelamatkan dunia, dan pintu hati Kau ketuk agar terbuka bagimu. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, minggu ke-18 sesudah Trinitatis, tertulis di kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 23. Marilah kita membacanya secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu.
engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka mengirangan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikianlah perbacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Yang pertama, berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Febrianto Sitorus, putra dari Bapak Situa W. Sitorus, Ibu R. Burupurba, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong, yang beralamat
di Desa Keranggan, RT 5 RW 8, nomor 46, Keranggan, Sektor 14. Dengan tunangannya, Saudari Maria Oktavia Boru Pangaribuan, putri dari Bapak R. Pangaribuan, Ibu B. Boru Sinaga, anggota Jemaat HKBP Cibinong, HKBP Bojong Menteng, Resort Bojong Menteng, alamat Perumahan Bojong Menteng Blok A nomor 286 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong, masuk pukul 9 WIB. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jorex Daniel Momongan, anggota Jemaat GPIB Zebaot Bogor, putra dari Bapak BD Momongan, Ibu D. Boru Saroensong, alamat Jalan Samra Tulang 21, Lingkungan 1, dengan tunangannya Saudari Meyer Fitria Boru Samosir, putri dari Bapak P. Samosir, Ibu M. Boru Aruan, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong, yang beralamat di Padurenan, RT 5 RW 12, Pabuaran Cibinong, Sektor 11. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong, masuk pukul 9 WIB. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gonggom Ulibasa Hutapea, anggota Jemaat HKBP Immanuel Resort Medan Barat, putra dari Bapak U. Hutabea almarhum, Ibu R. Boru Hutagalung almarhum, yang beralamat di Komplek Tasbih 1 Blok OO nomor 44B Medan, dengan tunangannya Saudari Yuslina Boru Sitompul, putri dari Bapak Situa TP Sitompul, Ibu R. Boru Simatupang, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong, yang beralamat di Jalan Pabrik Kulit nomor 64, RT 01 RW 7, Pekansari Cibinong, Sektor 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 di Gereja HKBP Immanuel, Resort Medan Merdeka, masuk pukul 9. Warta keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 4 Oktober 2020 untuk kas jemaat Rp91.031.727, untuk pembangunan Rp17.200.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ama Haleluya. Pandit
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 2 dan 3. Hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, sudah sajakanlah diri kami, beri merdeka dalam Dikau selamanya. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua di minggu ini tertulis di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap
supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita, kepemimpinan yang menghamba. Saudara yang terkasih dalam Kristus, umumnya setiap manusia ingin menjadi besar dan terkemuka di dalam masyarakat dan lingkungannya. Mereka ingin menjadi pemimpin yang besar dan berkuasa. Sebab dengan menjadi pemimpin, dengan memiliki kuasa, atau ketika mereka menjadi orang yang terkemuka, maka mereka akan mendapatkan beragam hal istimewa. Mereka akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan, berbagai fasilitas, kenikmatan, dan kemudahan akan diberi kepada mereka, sebab mereka memiliki posisi, kedudukan, dan orang yang besar serta terkemuka. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kemudahan fasilitas finansial yang semakin bertambah, menjadi pusat perhatian dan segala keputusan penting ada di tangannya. Untuk itu banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terutama, untuk menduduki posisi. Orang banyak bersusah payah menghabiskan dana, menguras tenaga pikiran dan waktu, bahkan mengorbankan segalanya termasuk kehormatan dan kesehatannya, asalkan ia bisa berkuasa, asalkan ia bisa menjabat, asalkan ia bisa meraih sebuah posisi. Semangat yang dipegang teguh olehnya dan diberlakukan dalam hidupnya adalah semangat untuk bersaing. Semangat untuk bersaing, mengalahkan yang lain, dan menjadi yang terutama. Inilah juga yang terjadi dalam perikop
khotbah kita pada hari ini, di mana Yakobus dan Yohanes, kakak beradik yang merupakan murid Yesus, mereka mengajukan permintaan kepada Yesus agar kiranya Yesus ketika ia telah sampai di singgasananya nanti, mereka diberi posisi di samping kiri dan samping kanan Yesus. Setelah sekian lama mereka mengikut Yesus, mereka melihat Yesus sungguh populer. Yesus dielu-elukan orang banyak. Ia menjadi pusat perhatian. Dimanapun Yesus hadir, orang-orang selalu berkerumun ingin menyaksikan dan melihat Yesus. Dimanapun Yesus ada, pasti akan ada orang-orang yang mencari keuntungan. Sebab ketika Yesus hadir, pasti orang akan datang berbondong-bondong. Dan itu bisa dianggap sebagai jalan untuk menambah pendapatan bagi sebagian orang. Mungkin mereka bisa berdagang, atau mungkin dengan kedekatan dengan Yesus mereka dapat diberi posisi, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus hendak meluruskan pikiran mereka bahwa kerajaan yang Yesus hendak tawarkan bukan kerajaan atau posisi yang sama seperti yang dunia ini pikirkan, melainkan jauh dari situ. Para murid berusaha untuk meraih kedudukan yang tertinggi dengan maksud untuk menguasai atau memerintah orang lain. Dan bukan itu maksud kedatangan kerajaan Tuhan. Dan bukan itu perwujudan kerajaan Tuhan. Tetapi untuk menghadirkan kesejahteraan, untuk menciptakan tatanan kehidupan yang baru yang jauh lebih baik. Itulah misi Yesus. Dan karena permintaan tersebut, para murid lainnya marah dan kesal kepada Yakobus dan Yohanes. Sebab mereka berpandangan bahwa Yakobus dan Yohanes telah mendahului mereka. Sebab itu Yesus memanggil para muridnya dan mengumpulkan serta memberikan arah dan tujuan yang baru. Motivasi tentang bagaimana kebesaran yang sejati itu. Kebesaran yang sejati bukan diukur dari posisi, kedudukan, atau pengaruh yang dimiliki. Tetapi yang pertama, pesan yang pertama dapat kita pelajari dari nats ini. Pemimpin yang menghamba adalah pemimpin yang memiliki kebesaran yang sejati. Dan kebesaran yang sejati diperoleh dengan cara rela memberi, bukan sibuk menuntut. Pemimpin yang menjadi hamba, pemimpin yang berjiwa hamba adalah pemimpin yang memiliki jiwa pelayanan dan tidak menghitung unsur untung atau rugi. Dia tidak berpikir lewat kepemimpinannya, lewat posisi, lewat jabatan, lewat kedudukan. Dia akan memperoleh ini dan itu. Tetapi ia berpikir, bagaimana agar saya dapat menghadirkan kesejahteraan? Bagaimana saya dapat menghadirkan kedamaian? Bagaimana lewat kepemimpinan saya, umat atau setiap orang yang saya pimpin akan mendapatkan keteguhan dan keteduhan? Inilah karakteristik kepemimpinan yang sejati. Rela memberi, bukan sibuk menuntut. Dia tidak berorientasi kepada dirinya, melainkan pada kesejahteraan dan kebutuhan umat yang dia pimpin. Baginya, kekuasaan, jabatan, dan popularitas bukan alat untuk meraih tujuan, tetapi alat untuk mendatangkan kesejahteraan. Orang yang masih sibuk dengan dirinya akan senantiasa menuntut, dan menuntut.
Dia tidak akan pernah tulus melayani, dia tidak akan pernah tulus bekerja, dan dia akan memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kebesaran yang sejati diperoleh dengan cara rela memberi, bukan sibuk menuntut. Ketika ia mengupayakan kesejahteraan bagi setiap orang yang ia pimpin, maka pada akhirnya dia akan mendapatkan upah atas jerih payahnya. Tetapi jika ia mengupayakan kesejahteraan dirinya pertama, maka ia tidak akan pernah mendapatkan upah. Pemimpin yang besar, pemimpin yang berdampak, pemimpin yang berpengaruh adalah pemimpin yang rela memberi. Memberi tanpa merasa terluka, memberi dengan tulus, bukan hanya menuntut. Yang kedua, bukan tentang siapa kita dan apa posisi kita, tetapi apa teladan yang kita beri. Yesus meluruskan pola pikir para murid bahwa untuk menjadi yang terbesar bukan tentang apa posisi dan siapa kita, tetapi bagaimana kita dapat memberi pengaruh, menuntun, mengerahkan, dan membimbing orang lain. Pemimpin yang sungguh berkarisma adalah pemimpin yang memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Kuasa pengaruh yang ia punya bukan ia pakai untuk mengendalikan dan menaklukkan orang lain, tetapi untuk mengarahkan orang lain supaya hidupnya menjadi lebih baik. Dia mengupayakan hidupnya menjadi berkat. Dia tidak memerintah dengan semena-mena, bukan memakai kuasa popularitas yang ada padanya untuk memaksakan kehendaknya. Tetapi dia memberikan keteladanan. Dia memberikan contoh, bukan hanya sekadar memerintah. Dia tahu apa yang harus ia kerjakan. Ia tahu apa pergumulan. Ia tahu apa persoalan yang sedang terjadi. Dan ia pemimpin yang mau turun ke bawah bersama-sama orang yang ia pimpin untuk melakukan apa yang ia harus lakukan. Sehingga orang-orang yang ia pimpin akan menaruh rasa hormat kepadanya. Bukan sekedar memerintah, bukan sekedar memaksakan kehendak, tetapi dia mau turun. Dia mau turut serta bersama-sama dengan orang-orang yang dia pimpin, melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Ia memiliki kepekaan, ia memiliki kepedulian, ia tahu apa yang harus ia kerjakan, dan ia hadir untuk memberi motivasi bagi orang-orang yang ia pimpin. Kehadiran pemimpin harusnya merubah pesimisme menjadi optimisme. Ketika pemimpin hadir ada suasana yang berbeda. Ketika pemimpin hadir ada solusi yang tercipta. Dan itulah pemimpin yang sejati, pemimpin yang menghamba. Dan itulah juga kebesaran yang paling sejati. Tidak persoalan seberapa tinggi posisi kita, tidak persoalan siapa kita, siapa orang-orang dekat kita, dan siapa orang-orang hebat yang kita kenal atau ada di sekitar kita. Tetapi menunjukkan keteladanan, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan layak menjadi panutan. Inilah yang menciptakan respon yang positif dari setiap orang yang ia pimpin. Sebab ia mau turun, ia mau peduli. Ia tidak takut pamornya turun.
Ia tidak takut popularitasnya akan luntur, tetapi ia tulus dan ikhlas berbuat itu. Sebab ia sungguh meyakini bahwa kehadirannya akan membawa dampak yang sungguh berbeda. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, yang ketiga, pemimpin yang menghamba adalah pemimpin yang memiliki kerendahan dan ketulusan hati untuk melayani. Kerendahan dan ketulusan hati. Ia bukan pemimpin yang tidak mau mendengar, yang tidak mau peduli dengan segala sesuatu di luar dirinya. Ia mampu melayani sebaik mungkin setiap orang tanpa membeda-bedakan. Ia tidak merasa sudah tahu segala sesuatu sehingga menganggap dirinya tidak perlu lagi belajar. Dia bukan orang yang anti kritik. Dia bukan orang yang selalu mau mendengar hal yang baik dan manis tentang dirinya. Tetapi segala sesuatu yang ia kerjakan dan lakukan bukan untuk popularitas. Bukan untuk mendulang rezeki. Dan ia tidak akan menggunakan kacamata yang salah memandang orang lain. Dia tidak akan pernah memandang orang berdasarkan status sosial atau banyaknya harta kekayaan yang dimiliki orang tersebut. Dipuji, ia tidak naik. Dihina, ia tidak turun. Para pemimpin yang siap untuk menerima pujian pastinya tidak akan pernah siap menerima hinaan. Tetapi itulah pemimpin. Dia melayani dengan setulus hati, dia melayani dengan kerendahan hati. Dia mengerjakan sesuatu bukan supaya disanjung, bukan supaya dikatakan bahwa ia yang paling hebat dan paling berjasa dalam satu pekerjaan. Ia tidak ingin menonjol. Sebab ia sungguh meyakini orang yang senang menonjolkan diri itu sama seperti paku yang menonjol tidak pada tempatnya. Ia akan diketok atau dicabut dari posisinya. Dan orang-orang yang tulus dan ikhlas melayani dengan menggunakan posisi jabatan dan pengaruhnya, setiap orang akan menyukainya. Sekalipun ada orang yang iri hati dan berhati jahat, yang tidak menyenangi dia, itu biasanya karena mereka kehilangan mata pencaharian. Atau mereka kalah bersaing. Ia tidak terlalu peduli akan omongan orang. Yang ia pikirkan bagaimana agar setiap orang yang saya pimpin ini menjadi lebih baik lagi. Dan ketika saatnya tiba ia harus diganti oleh generasi berikutnya. Orang akan senantiasa mengingat kenangan indah saat bersama dengannya. Tetapi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang mengedepankan kuasa untuk mengendalikan dan menaklukkan, ketika ia memimpin ia akan dihormati, ketika ia meninggalkan jabatannya maka ia akan dicerca, dicaci dan dimaki. Sebab itu firman Tuhan pada saat ini hendak mengajak kita mengubah konsep berpikir kita. Masing-masing kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin di tengah-tengah organisasi, pemimpin di tengah pekerjaan. Sebab itu kerjakan yang terbaik, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Jangan hidup untuk mengejar penilaian orang lain. Sebab kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jangan bekerja, jangan melakukan sesuatu, jangan ingin menduduki dan meraih posisi hanya untuk mendapatkan sesuatu hal. Tetapi hendaknya kita memakai itu untuk memberi. Kita terdorong
untuk melakukan sesuatu, mengatasi carut-marut persoalan. Pemimpin yang sejati tidak akan mencari keuntungan dan tidak akan berupaya mempertahankan dinastinya, melainkan pemimpin yang sejati, dan inilah poin yang keempat, pemimpin yang mempersiapkan sumber daya yang terampil dan berkualitas untuk meneruskan kepemimpinan berikutnya. Dan inilah yang dikatakan nats epistel kita tadi. Belajar dari profil Jethro dan Musa. Musa bukan orang yang anti kritik. Ia siap menerima setiap masukan. Ia mau mendengarkan orang lain dan tidak merasa dirinya sudah hebat. Dia berupaya mempersiapkan orang lain untuk meneruskan kepemimpinannya, supaya roda kepemimpinan tidak berhenti. Ia menciptakan sistem, ia mempersiapkan sumber daya, bukan sibuk tentang dirinya. Dan inilah yang disarankan Jethro. Pilihlah orang-orang yang kompeten, pilihlah orang-orang yang cakap, dan persiapkan mereka. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mempersiapkan kepemimpinan berikutnya. Dan melatih orang-orang untuk menjadi pemimpin dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dia tidak bermaksud untuk mempertahankan dinastinya atau melanggengkan kekuasaan yang ia punya. Atau ia sengaja supaya nantinya yang ia angkat menjadi pemimpin berikutnya atau orang yang ia persiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya merasa berhutang budi. Tidak. Dia mempersiapkan sistem dan dia mempersiapkan sumber daya. Dan inilah kebesaran itu. Bagaimana kita menciptakan sistem yang baik di tengah-tengah rumah tangga kita, sistem kerja yang baik di tengah-tengah pekerjaan kita, sistem yang baik di tengah-tengah organisasi, sistem yang baik di tengah-tengah gereja, sistem yang baik di semua aras kehidupan kita, dan mempersiapkan sumber daya manusianya. Pemimpin adalah pelayan, tetapi pelayan belum tentu pemimpin. Dan orang yang tidak rela menjadi pelayan tidak layak menjadi pemimpin. Dia siap berlelah, dia siap berhadapan dengan beragam masalah, beragam persoalan yang dihadapi di bawah. Sebab untuk itulah ia dipanggil. Bukan untuk mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, dan ketenangan, tetapi agar lewat hadir dia, orang-orang terberkati. Marilah mengubah dan meluruskan ulang kembali konsep berpikir kita tentang kepemimpinan. Bukan tentang apa dan siapa kita. Bukan tentang apa yang dapat kita peroleh, tetapi tentang apa yang kita beri. Dan juga mempersiapkan sistem dan melatih orang-orang untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Kepemimpinan yang tidak berarti ketika pemimpin hadir hanya untuk dirinya sendiri, tidak mengerjakan segala sesuatu dengan ketulusan hati, dan tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Maka persiapkan generasi berikutnya dan tulus ikhlas melayani. Upah bagi setiap kerja keras kita tidak akan pernah sia-sia. Jangan bekerja untuk mengharapkan upah, jangan bekerja untuk mendapatkan upah, tapi bekerjalah untuk menghadirkan kebaikan, dan kebaikan itu akan bergulir kembali kepada kita. Bukan hanya berhenti pada kita,
tetapi dapat dinikmati hingga generasi ke generasi, lintas generasi, dan orang-orang di sekeliling kita juga dapat beroleh manfaat darinya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami untuk sabdamu, firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan kiranya menolong kami ketika kami berambisi, memiliki obsesi untuk meraih posisi, kedudukan, dan popularitas. Sebaiknya segala sesuatu ambisi dan obsesi kami itu kami tundukkan di dalam kehendak Tuhan. Agar kiranya ketika kami meraih posisi dan kedudukan itu, kami dapat menghadirkan kesejahteraan bagi orang-orang yang kami pimpin. Kami menjadi pemimpin yang dirindukan dan dinantikan hadirnya. Kami menjadi pemimpin yang mampu mengayomi dan memperlakukan setiap insan sebagaimana mereka adanya. Bukan pemimpin yang memperkaya dirinya, bukan pemimpin yang haus kuasa, haus pujian, dan sibuk mencari penghargaan orang lain, sibuk membangun popularitas, sibuk membangun dan sibuk mengenakan topeng untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang patut mendapatkan apresiasi dan penghormatan. Ajar kami Tuhan, agar kami meneladani-Mu yang bersedia menanggalkan segala atribut kekuasaan kebesaran kami. Tuhan, Engkau bersedia mengosongkan diri menjadi sama dengan kami untuk membawa kami ke dalam jalan kemuliaan. Demikian juga kiranya kami Tuhan dalam kehidupan kami. Segala atribut kekuasaan, atribut kehormatan, segala pangkat kuasa, kiranya itu tidak membuat kami menjadi anti terhadap orang-orang yang di bawah kami. Dan jangan kiranya itu semua membawa kami semakin jauh dari sekeliling kami Tuhan. Tetapi biarkan kami merangkul orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Terutama orang yang kecil, lemah, dan tak berdaya. Agar lewat hadir kami, mereka dikuatkan, diteguhkan, dan ditopang. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246, dimulai dari ayatnya yang pertama. Pencipta di dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit,
kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.